Baik, selamat pagi Pak Taufikur dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok ISMI, Galuh dan Husna akan melaporkan audit report yang ketiga mengenai review pengendalian internal dari Harper and Gemini. Berikut merupakan proses bisnis dari Harper and Camille. Yang pertama, pembeli akan menghubungi penjual yaitu Harper and Camille untuk menanyakan produk yang dijual. Kemudian Harper and Camille akan memberikan katalog sebagai referensi sehingga pembeli dapat menentukan barang yang akan dibeli. Ketika sudah menentukan barang yang akan dibeli, pembeli akan melakukan pemesanan. Bersamaan setelah pembeli melakukan pemesanan, penjual yaitu di sini Harper and Camille juga akan melakukan pemesanan kepada supplier. Setelah itu, Harper and Camille akan mengirimkan invoice kepada pembeli dan pembeli harus melakukan DP sebesar 50% untuk dapat memproses produk lebih lanjut. Kemudian, ketika supplier sudah menyiapkan barang, maka pembeli harus melakukan pemenuhan pembayaran atau pelunasan. Setelah pelunasan sudah dilunasi, maka penjual akan mengirimkan produk melalui proses shipping kepada jasa yang dipilih oleh Harper and Camille. Setelah dikirimkan, maka produk akan diterima oleh pembeli. Yang selanjutnya berkaitan dengan risk assessment, kami menambahkan risiko pencurian dan kehilangan barang pada risk assessment dan juga control activities-nya. Baik, mari kita lihat internal control questionnaire yang sudah kami lengkapi. Saya akan share screen Gdocs-nya. Nah, ini adalah ICQ yang sudah kami lengkapi dan sudah kami berikan kepada objek audit, yaitu Harper and Gemile. Di sini ada control environment, berkaitan dengan nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, dan juga kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian ada risk assessment yang tadi sudah ditampilkan di G-slide terkait dengan risiko ketidakpuasan pelanggan, risiko tanggung jawab ganda, risiko perbedaan nilai mata uang, risiko lamanya waktu pengerjaan, risiko kerusakan barang, risiko keterbatasan pengiriman barang, risiko dampak pandemi COVID-19, risiko bencana alam, risiko kebakaran, dan juga risiko pencurian dan kehilangan. Kemudian untuk control activities-nya juga kami berusaha untuk menjawab terkait dengan risiko-risiko yang ada pada risk assessment. Jadi isinya sama. Kemudian unsur selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau monitoring. Baik, kembali ke slide. Yang selanjutnya adalah risk matrix. Ya, di sini setelah melakukan review terhadap ICQ, maka kelompok kami membuat risk matrix. Yang pertama adalah pada resiko ketidakpuasan pelanggan dan resiko tanggung jawab ganda. Ranking tertinggi dari keduanya adalah dengan kode 2T, yaitu dengan skor 9. Artinya bahwa kemungkinan kerugian yang dialami berada pada tingkat medium. Kemudian pada ranking tertinggi untuk resiko lamanya waktu pengerjaan dan resiko keterbatasan pengiriman barang yaitu 7T dengan skor 6, artinya kemungkinan terjadi kerugian tingkat medium itu kecil. Kemudian pada resiko dampak pandemi COVID-19, ranking tertinggi adalah 13T dengan skor 5, artinya kemungkinan kerugian yang tidak jarang terjadi atau hampir tidak mungkin terjadi. Kemudian pada resiko bencana alam dan resiko kebakaran, ranking tertingginya sama memiliki ranking 13T dengan skor 5, yang artinya kemungkinan kerugiannya yang tidak jarang terjadi atau hampir tidak mungkin terjadi. Kemudian pada resiko fraud barang, ranking tertinggi adalah 4T dengan skor 8. Artinya kemungkinan kerugian kecil dan pada tingkat yang wajar. Kemudian untuk
resiko pencurian dan kehilangan berada pada ranking 13T dengan skor 5. Artinya kemungkinan kerugian yang tidak jarang terjadi atau hampir tidak mungkin terjadi. Pada ranking 1 dengan skor 12, artinya kerugian tingkat medium pada kemungkinan yang wajar ditempati oleh resiko kerusakan barang. Dan yang terakhir adalah resiko perbedaan nilai mata uang dengan ranking tertinggi adalah 4T dengan skor 85. Artinya kemungkinan kerugian kecil pada tingkat yang wajar. Selanjutnya akan dibahas mengenai finding sheet atau lembar temuan. Ya, temuan ini kami peroleh berdasarkan ICQ yang sudah kami berikan dan juga wawancara yang sudah kami lakukan kepada objek audit. Di sini kami menemukan yang pertama, finding atau temuan yang pertama adalah penyusunan seperti terlihat pada gambar, penyusunan produk cukup rapi, tetapi tidak ditempatkan pada rak khusus. Sehingga di mana seharusnya kriterianya adalah sebaiknya ditempatkan atau barang tersebut ditempatkan pada rak khusus. Sehingga efeknya akan menjadi riskan untuk kemudian pecah karena terlalu terekspos dengan aktivitas manusia. Nah, respon dari objek audit kami tidak akan jatuh katanya karena sudah diikat dengan tali yang kuat, sehingga namun kami merekomendasikan untuk tetap diberi rak khusus agar tidak mudah pecah karena tersentuh atau tersenggol oleh karyawan. Kemudian findings yang kedua ini adanya tumpukan barang yang terlihat berantakan dan tidak dipisahkan berdasarkan jenis atau model barangnya. Nah, kriterianya sebaiknya barang diklasifikasikan berdasarkan modelnya, yang mana jika tidak dilakukan seperti kriterianya, itu memiliki kesan yang tidak rapi dan sulit dalam melakukan perhitungan barang. Respon dari objek audit itu karena mereka belum melakukan quality control sehingga barang-barang tersebut diletakkan di bawah atau tidak diletakkan pada rak tertentu. Nah, rekomendasi dari kami yaitu menyediakan rak khusus untuk meletakkan barang agar tidak terjadi kerusakan dan melakukan pengklasifikasian barang berdasarkan jenis ataupun modelnya, sehingga perhitungan menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, adanya tumpukan balok kayu. Di sini penyusunannya terlalu tinggi dan tidak rata. Nah, kami memberikan rekomendasi agar penyusunan packing barang jadi tersebut bisa dilakukan dengan lebih rapi dan teratur. Kemudian yang keempat, itu adanya penempatan barang jadi yang bercampur dengan sisa bahan dan tidak adanya pengamanan di mana pembatas ini hanya dibatasi dengan tali rafia, sehingga kami merekomendasikan bahwa objek audit ini perlu menyediakan tempat khusus untuk sisa-sisa bahan tidak terpakai agar tidak mengganggu aktivitas operasional dan mencederai karyawan. Dan yang kedua, kami memberi rekomendasi bahwa mereka sebaiknya membuat pagar kayu, besi, ataupun membangun tembok dinding di bagian luar lokasi untuk mencegah pencurian dan kerusakan dari pihak luar. Kemudian yang kelima, di sini kami menemukan findings yang baik dari objek audit kami terkait dengan adanya penyusunan tumpukan barang yang dilakukan secara rapi sesuai dengan warna dan juga jenis barangnya yang sama. Sehingga rekomendasi kami perlu dipertahankan kondisi seperti ini. Selanjutnya, yang keenam, adanya barang jadi yang diletakkan di ruang terbuka tanpa adanya penjagaan. Dan juga tidak adanya CCTV di gudang Harper & Kemil ini. Nah, sehingga kami memberikan rekomendasi bahwa mereka perlu menetapkan penjagaan pada barang jadi yang diletakkan di luar atau tempat terbuka dengan melakukan shifting karyawan untuk berjaga selama 24 jam, khususnya pada malam hari.
Selanjutnya, Lalu pada finding sheet ke-7, di sini kami menemukan kondisi bahwa pengiriman barang ke kontainer tidak disertai dengan penutup. Padahal seharusnya pengiriman barang ini disertai dengan penutup untuk menghindari hujan ataupun kerusakan yang tidak disengaja ketika di jalan. Nah, di sini kami belum mendapatkan respon dari objek audit dan kami memberikan rekomendasi untuk memberikan penutup anti air di atas barang yang diangkut, kemudian tidak melakukan pengiriman barang pada saat musim hujan, dan meminta kontainer untuk dapat ke lokasi gudang. Lalu pada finding sheet yang selanjutnya, kami menemukan kondisi pengelola atau pemilik usaha juga merupakan karyawan yang bertugas mencari dan menghubungi supplier bahan baku. Seharusnya terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab antara karyawan yang bertugas mencari supplier dengan pengelola atau pemilik usaha. Dan di sini telah didapatkan respon dari objek audit, yaitu mereka mengatakan jumlah karyawan sedikit sehingga pembagian tugas menjadi terbatas. Dan di sini rekomendasi dari kami, yaitu membuat SOP yang sah dan jelas terkait perbedaan dan pemisahan tugas, check and balance antara karyawan dan pihak manajemen, serta merekrut tambahan karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas yang tugasnya tidak dapat digabungkan dengan tugas lain. Dalam finding sheet yang selanjutnya, kami menemukan kondisi bahwa tidak terdapat CCTV di seluruh area gudang. Yang di sini terdapat respon dari objek audit, yaitu pengelola memang tidak berniat memasang CCTV karena dirasa tidak membawa dampak yang signifikan karena belum adanya kasus pencurian dan pengelola sangat bergantung pada penjagaan dari pos kamling desa. Dan di sini kami tetap merekomendasikan untuk memasang CCTV di beberapa titik untuk menjaga keamanan. Dalam finding sheet yang selanjutnya, terdapat kondisi tidak terdapat SOP mengenai bencana alam dan kebakaran. Nah, di sini seharusnya pada idealnya Harper & Camel ini memiliki SOP untuk menjamin keamanan mutu dan keamanan kondisi barang dari bencana alam dan kebakaran. Di sini kami belum mendapatkan respon dari objek audit dan kami merekomendasikan karyawan dan pengelola bekerja sama untuk menyusun SOP yang jelas terkait mitigasi bencana alam dan kebakaran, serta menyediakan hidran atau APAR pada beberapa titik di lokasi gudang. Kemudian di finding sheet yang terakhir, terdapat kondisi Harper & Camel ini tidak menetapkan kontrak pengadaan bahan dengan supplier. Dan seharusnya ada kontrak kerja untuk pengadaan bahan baku antara manajemen dengan supplier. Di sini juga belum terdapat respon dan kami merekomendasikan untuk menetapkan kontrak kerja sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang besar untuk efisiensi waktu pengerjaan barang. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.